Gibran Rakabuming Raka, jabatan Wali Kota Surakarta, bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta masa jabatan 2021-2026 sehubungan dengan telah ditetapkannya sebagai calon wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Yo guys, balik lagi di UG Kelvin Official. Seperti biasa kita lanjut lagi dalam pembahasannya Mulyono ya guys ya. Dalam ini ada beberapa cuitan netizen pedas tentang Mulyono guys. Seperti apa videonya? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Kemarin di Jakarta saya mendengar dari teman-teman media bahwa ada pelaporan yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang namanya pasukan bau tanah. Saya lebih senang menyebutnya pasukan bau tanah, ya gitu. Karena kalau pasukan bawah tanah seperti namanya, bawah tanah kok muncul di atas tanah, ini udah nggak konsisten ya. Bawah tanah aja deh, karena memang sudah mendekati bawah tanah itu. Ya itu, dan mereka melaporkan kayak ya ke Bareskrim, katanya saya melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Aduh, ini lagi. Ini nggak suka baca buku nih ya, seperti yang dibela ya, sejak kecil sukanya baca komik aja ya gitu. Yang namanya lambang negara, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya. Itu lambang negara ya, atau sesuai dengan undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu bangsaan ya. Kalau yang dimaksud itu maunya adalah tokoh yang disebut-sebut itu adalah GRR ya, itu pun belum jadi simbol negara, belum dilantik ya. Tuh. Nah, yang kedua, saya kemudian mencari-cari ya, bertanya, apa sih yang dilaporkannya? Kalau itu merupakan pencemaran nama baik ya, apa namanya baik ya gitu. Ya, itu pun juga harus dia yang melaporkan ya, bukan orang lain yang tukang lapor ini yang kemudian melaporkan ya. Jadi harus dilaporkan sendiri karena itu delik aduan ya gitu. Kalau kemudian katanya menimbulkan keonaran ya, siapa yang bikin onar ya? Justru kita ini dengan netizen plus 62 yang mengungkap rahasia besar dia dulu kelakuannya yang suka hate speech, yang kemudian suka akses pornografi, menghina wanita, melecehkan, itu yang harusnya tidak layak untuk kemudian menjadi salah satu pemimpin negeri ini gitu. Tapi oke lah, saya kemarin juga ketika di Jakarta masih senyum-senyum saja ya, lihat apa sih yang mau dilaporkan, karena sampai dengan keluar dari gedung Bareskrim ya, ketika ditanya teman-teman media pun nggak bisa menunjukkan bukti penerimaan atau laporan pengaduannya itu seperti apa. Kan lucu gitu, hanya omon-omon saja gitu, atau sekedar kemudian show up saja. Ya udah ya, saya senyum saja, dan malah semalam saya menonton sahabat saya Budet Karnarejasa dengan teater Indonesia Kita di Taman Ismail Marzuki. Lah itu lebih lucu ya, judulnya Si Manis Jembatan Merah. Lucu banget karena baik Butet maupun Inaya Wahid, Cak Lontong dan lain sebagainya, itu banyak sekali guyonan-guyonan segar untuk mencerdaskan otak ya, kalau masih punya otak ya gitu. Makanya saya mendorong yang bersangkutan itu diperiksa pakai brain CT scanner ya gitu. Kenapa? Dalam pertunjukan semalam itu banyak sekali guyonan-guyonan cerdas. Salah satunya adalah ketika mengulas tentang minum susu ya. Kemudian ada lagu Susu Fafa Fufu Bendera. Polisi kan Roy Suryo karena disebut Gibran pemilik akun Fufu Fafa. Gerakan bawah tanah Jokowi, Gibran lambang negara. Gerakan bawah tanah, cacing lu. Gerakan bawah tanah. Polisi kan Roy Suryo sebut Gibran pemilik Fufu Fafa. Hey, yang harus melaporkan itu Gibrannya, bukan kalian. Seperti kata Haikal Hasan, yang punya legitimate untuk melaporkan Fufu Fafa itu Pak Prabowo. Nah sekarang sama. Dan gue pengen nanya nih, lambang negara itu pelajarin dulu ya para projo-projo. Pelajarin dulu lambang negara itu apa, bendera, bahasa, bahkan lambang Garuda ya. Kecuali lu ikhlas tuh lambang Garuda lu diganti nih sama wajah ini nih yang fotonya dipasang di kantor PSI. Itu kalau lu sudi, kalau gue sih nggak sudi ya. Lambang negara gue diganti yang muka yang kayak begini nih, nggak sudi. Belajar dulu dah banyak-banyak ya, biar tolol nggak kelihatan. Lagi ya nih, kader partainya aja udah bilang nih, kader partai punya adiknya aja udah bilang kalau Gibran Fufafa emang apa, cara nggak langsung mengakui kan. Aduh gila, goblok. Pasukan bawah tanah laporkan Roy Suryo karena sebut
Fufafa adalah Gibran. Ini siapa lagi pasukan bawah tanah coba bang? Pasukan bawah Harus tanah. Gibran sendiri yang lapor karena deliknya delik aduan. Nah ini dia sebut Mas Gibran adalah lambang negara. Fix. Tuolol. Guys, pasukan bawah tanah Jokowi laporkan Roy Suryo soal pupu papa dan sebut Gibran sebagai lambang negara, guys. Emang ya, pemuja-pemuji dinasti Mulyono ini memang pada goib-goib, ada yang nampak santuk. Kemarin timbul pasukan berani mati Jokowi bakalan ngumpul di istana. Nyatanya nggak ada satupun. Sekarang timbul pula pasukan bawah tanah, tikus kali bawah tanah. Nih buat pasukan bawah tanah Jokowi atau pasukan tikus bawah tanah, nih gua kasih tahu pada lu semua ini. Lambang negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahasa, bendera, dan lambang negara. Oke? Jadi presiden dan wakil presiden itu bukanlah lambang negara ya. Presiden dan wakil presiden itu adalah pemegang kekuasaan di pemerintahan. Jadi rakyat bisa mengkritik pemerintahan. Oke? Saran gua nih buat tikus-tikus bawah tanah, sebelum keluar dari selokan biar nggak kosong tuh otak, makan asam sulfat dulu ya, biar pintar. Kita bincang-bincang soal Fufafa yang selama ini menjadi viral dan selesai dan mengakibatkan Roy Suryo dilaporkan usai bilang Fufafa milik Gibran. Netizen, bagus, bakal ada uji forensik di kita, buktiin pemilik akunnya. Kita sebagai masyarakat Indonesia justru sangat mendukung laporan ini. Karena apa? Karena disitulah akan ada pembuktian di antara pelapor dan terlapor. Dan saya mendukung Roy Suryo untuk menghadapi laporan ini. Karena saya yakin Roy Suryo bukan orang yang sembarangan yang bisa mengeluarkan data tanpa tanggung jawab. Jadi, yuk masyarakat Indonesia dukung Roy Suryo untuk menghadapi laporan ini. Kita lihat pembuktian para pelapor itu. Dan kita yakin, kita percaya bahwa apa yang dituliskan di akun Fufafa, memang saya melihat dari 2014 sudah membacanya. Tapi kita tidak sadar kalau itu akun mereka. Dari 2014 hingga 2019, Prabowo dijadikan bola permainan mereka. Diejek, dihina, difitnah, dan lain sebagainya. Siapapun yang mendukung Prabowo dari 2014 hingga 2019 pasti merasai apa yang saya rasai. Setiap ada permasalahan, Prabowo yang akan dituduh, Prabowo yang akan difitnah, ejekan, hinaan, sampai keturunan ke keluarga Prabowo betul-betul miris. Dan itu kita rasakan karena apapun, kita adalah pendukung Prabowo saat itu. Prabowo tidak dihina lagi, tidak dijatuhkan lagi, tidak diserang lagi setelah Prabowo bergabung dengan Jokowi di kabinetnya. Tapi sebelum Prabowo bergabung, hinaan dan fitnaan bertubi-tubi tiada henti. Sama juga yang sedang dirasakan Anies hari ini. Siapa mereka? Mereka lah para pendukung Jokowi yang selalu memfitnah Prabowo. Bahkan banyak sekali para pendukung Prabowo yang dipenjarakan di 2019. Ada ketua grup Cyber Army dan lain sebagainya. Mereka begitu ganasnya menyerang sampai hal-hal pribadi. Itu bukan rahasia. Seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung Pilpres 2019 dan mendukung Prabowo pasti merasainya. Karena saat itu saya juga pendukungnya. Cuma hari ini tidak mendukung Prabowo karena kita ada pilihan yang lebih sedalam hati. Ya, itu dia guys. Beberapa komentar dari netizen ya. Menurut kalian gimana nih? Setelah lihat video ini yang menyatakan bahwa Roy Suryo dilaporkan usai bilang Fufafa milik Gibran. Apakah kalian ada komentar apa nih ya untuk video kali ini guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Calvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian yang selalu nonton video aku. Maaf guys. See you guys.